Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pagi ini kembali hadir lagi. Kita masih akan mengajak ngobrol dengan Mas Oktario ini selaku pengelola pustaka dan juga kedai Cahaya Hati. Dengan tema kita di pagi hari ini pustaka dan juga kedai. Dan tentunya kita akan lanjutkan kembali obrolan sejarah bagaimana sih dunia fotografi yang kita kenal saat ini nih. Mas Rio tadi kan juga bahas ternyata pada saat zaman dulu itu tragedi di Mesir, terus juga ternyata ada setitik lubang di tenda terus bener. tercitralah hasil gambar yang ada di luar itu masuk ke dalam tenda. Nah, untuk penemunya sendiri nih Mas Rio, apakah pada saat itu tentang sejarah yang juga dipelajari sama Mas Rio langsung terbentuklah sebuah kamera analog atau kamera seperti apa nih Mas Rio? Enggak, jadi sebenarnya prosesnya juga lumayan lama gitu. Jadi dari fenomena itu sebenarnya baru ada seorang ilmuwan Muslim, ya, Ibnu Al-Haytham, itu adalah orang pertama yang mengkitabkan. Jadi yang mencatatkan sebuah fenomena itu, dia lakukan penelitian dan sebagainya, dan menjadilah sebuah teori tentang fotografi gitu. Nah, kitab ini dipelajari oleh lebih banyak orang-orang Barat sehingga bisa berkembang dengan masif pada saat itu. Jadi sebenarnya banyak beberapa kamera yang diciptakan sebelum seperti kamera sekarang ini. Ada yang namanya kamera obscura. Jadi kamera obscura itu lebih bisa dibilang sebagai kamera yang besar dengan ukuran yang besar. Itu untuk bisa melihat sebuah gambar saja sebenarnya. Jadi belum bisa didokumentasikan, belum bisa dicetak direkam gitu. iya. Nah, terus begitu berkembang ada yang menggunakan pelat besi yang dilapisi oleh cairan khusus sehingga bisa merekam tetapi tidak bertahan lama. Terus berkembang sampailah diketemukannya film, roll klise film itu oleh Kodak kalau nggak salah saya. Nah, dari situ berkembang besar lah sampai dengan ke digital sampai sekarang ini gitu. Jadi memang dasar dari fotografi itu prakteknya hampir sama seperti tenda yang ada di padang pasir itu gitu. Nah, itu jadi sebuah dasar dari bagaimana sebuah cahaya itu bisa tercitra. Nah, dari sejarah fotografi sebenarnya kita juga harus memahami makna dari fotografi gitu. Nah, fotografi ini kan sebenarnya dari dua kata. Kalau nggak salah saya bahasa Yunani atau Italia saya lupa gitu. Jadi ada foto sama grafo. Foto ini cahaya, grafo ini melukis. Jadi sebenarnya fotografi itu adalah melukis cahaya. Nah, kalau Budi Dorimi bilang melukis senja. Nah, jadi melukis cahaya gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat sebuah cahaya itu bisa terlukis pada sebuah media. Nah, dalam era digital sekarang kita nggak bisa ngelihatnya. Karena ya era digital sekarang begitu jepret satu Sudah detik pun langsung udah jadi. langsung jadi Iya, gitu. dalam nggak sampai 1 detik malahan. Nah, makanya ada satu ruang sebenarnya yang kita memang siapin dan kita buat, ada satu ruang kecil itu nggak terlalu besar. Kita sebut sebagai ruang gelap lab. Jadi ruang gelap lab ini kita mencoba menyadur apa yang jadi sebuah sejarah fotografi dulunya yang dalam bentuk tenda itu kita bawa ke sini, kita buat. Jadi ruangan itu gelap dan satu titik kita buat sebagai sumber cahaya masuk. Dan ternyata benar, apa yang ada di luar kamar itu akan tercitra kepada dinding yang di hadapan lubang itu. Gambar itu masuk ke dalam. Masuk ke dalam dan itu hanya dari sumber satu lubang kecil saja. Itu kalau bisa kita bayangkan itu kayak kita melihat proyektor. Hasilnya seperti itu, masuk ke dalam ruang gelap itu tadi. Sama kayak proyektor. Kalau ada yang bergerak pun juga akan bergerak dan itu live. Dan itu berwarna. Wah, keren ini. Iya. Nah, berarti ini bisa kita dapatkan langsung main ke tempatnya Mas Rio nih. Iya. Nah, sebelum kita bahas nih, lokasinya ada di mana nih Mas Rio? Kedai Cahaya Hati. Jadi pustaka dan kedai Cahaya Hati ini lokasinya itu ada di satu tempat yang mungkin agak tersembunyi ya. Jadi hidden game kalau bahasa anak sekarang. Iya, di dalam jalan kecil yang enggak terlalu besar, itu di Jalan Sungai Padu. Di Pasar Baru. Itu pas banget sebelahan sama SD 8. Berarti tinggal masuk sampai ke SD 8. Iya. Jadi sebelum SD 8 itu sudah ada tempat kita itu. Nah, ini kan pustaka dan kedai nih yang dikoleksikan atau ada apa aja nih Mas Rio di kedai Cahaya Hati ini? Ya, jadi sebenarnya
Cahaya Hati ini itu sebuah langkah movement yang kita bikin sebenarnya pengen memberikan sesuatu experience yang berbeda sebenarnya. Cahaya Hati itu sebenarnya tulisannya nggak cahaya, jadi tejah haja. Oh, tempo dulu nih, tulisan tempo gitu. dulu. Jadi ejaan yang dulu yang belum disempurnakan itu tejah haja hati. Kalau dibacanya sekarang tuh cahaya. Cahaya Hati. Jadi ini bukan pengen memvintagekan atau menjadulkan atau meretrokan, tapi sebenarnya memang sudah ada historisnya dulu. Jadi sebenarnya dulu kakek saya itu punya toko buku di Suprapto. Tahun 80-an sampai 90-an awal. Itu nama toko bukunya itu Tejah Haja Hati, Cahaya Hati. Karena zaman dulu memang ejaan lama. ejaannya seperti itu gitu. Nah, jadi ketika beliau meninggal di tahun 90-an awal itu nggak ada anak cucu mereka, anak cucu dia tuh nggak ada yang ngelanjutin gitu. Nah, dari semenjak kuliah saya tuh sudah punya niat ini kayaknya harus ada yang ngelanjutin dan karena memang nggak ada mungkin saya harus meniatkan diri untuk bisa ngelanjutin ini. Jadi dari mulai kuliah tuh sudah mulai ngumpulin buku gitu. Nah, tahun 2018 sudah mulai kita konsep secara bertahap dan alhamdulillah sudah terkumpul nih buku-bukunya gitu. Dan juga ini sebenarnya banyak juga ada bantuan dari teman-teman gitu, teman yang mau donasi buku. Nah, jadi kita tuh pengen membuat suatu konsep yang berbeda karena memang kalau kita bisa melihat sebenarnya ada beberapa kedai memajang buku itu ala kadarnya aja gitu. Jadi tidak difokuskan lagi. Iya. Makanya kita coba buka pustaka dan kedai Cahaya Hati. Jadi kita tuh pengen pertama sih sebenarnya pengen ya sama-sama meningkatkan literasi di antara kita lah sebenarnya, walaupun sebenarnya kita memang harus mengakui bahwa literasi kita itu tuh sangat rendah gitu. Sangat rendah. Ya. Tapi minimal dengan ada langkah kecil ini paling tidak kita juga pengen ngasih sesuatu mungkin ketika orang mau nongkrong, mau nikmati minuman ataupun makanan, mereka bisa ngelirik buku gitu. Bukan hanya bahas tentang seputar kehidupan mereka atau main gadget. Benar, gitu. Jadi bisa ada yang didapatkan. Nah, kalau untuk buku-bukunya sendiri nih Mas Rio, ini kan cintanya atau hobi juga di dunia fotografi nih. Nah, apakah buku-buku di kedai Cahaya Hati ini tentang seputar fotografi sajakah atau semua buku? Enggak sih, jadi saya tetap menjaga core dari Cahaya Hati dari dulunya itu. Jadi kakek saya itu buka toko buku itu koleksinya lebih banyak ke buku agama. Jadi bisa dibilang mungkin 60-70% buku yang ada di Cahaya Hati itu adalah buku-buku agama gitu. Nah, saya pengen karena memang sesuai namanya kan Cahaya Hati. Makanya saya tetap menjaga core itu dan memang kalau untuk buku koleksi lain juga ada gitu banyak kayak novel, anime juga ada gitu. Bahkan ada beberapa buku-buku yang lain juga tetap kita coba pajangkan juga gitu. Tapi kalau untuk fotografi kayaknya nggak terlalu banyak deh. Karena di Cahaya Hati itu memang ada satu ruang khusus yang kita siapkan sebagai tempat edukasi sebenarnya untuk teman-teman yang pengen belajar fotografi gitu. Jadi ada satu ruang kecil di sudut Cahaya Hati itu kita sebut sebagai ruang gelap lab. Nah ini dari kedai Cahaya Hati sendiri yang Mas Rio buka kembali ini berarti start di tahun 2018 ini. Iya 2018. Nah untuk yang menariknya adalah ada ruang gelapnya itu. Nah itu apakah dari awal buka kedai Cahaya Hati ini sudah ada atau seiring waktu wah ini ada space satu nih terus juga karena hobi Mas Rio juga di dunia fotografi juga akhirnya buat itu juga. Itu seperti apa perjalanan dari ruang gelap yang ada di kedai Cahaya Hati? Jadi sebenarnya Cahaya Hati ini kita juga punya satu misi ya. Kita tuh pengen memperkenalkan satu kata yang mungkin sudah lama banyak ditinggalin orang, itu analog. Analog itu kan menikmati sesuatu ataupun melakukan sesuatu secara manual gitu. Makanya ada beberapa experience yang bisa kita nikmati itu melakukannya secara manual. Kayak buku itu sebenarnya kan kalau mau gampangnya nggak perlu dipajang bukunya, orang sudah baca e-book semua sekarang. Benar, tinggal download. Iya gitu. Tapi kan kita akan lebih punya pengalaman yang berbeda ketika kita melakukan membaca buku itu secara manual. Karena apa? Secara manual itu kita melakukan sebuah proses sebenarnya, dan proses itu melambat.
Oke. Nah, Benar-benar. bagaimana melambatnya? Ketika kita mau baca buku, kita akan cari bukunya dulu. Benar. Mau Kita- apa nih yang mau iya, dibaca gitu? Kita dapat, cari buku. Mm-mm. Yang kita baca itu biasanya sehari dulu ini di Benar. belakang. Mulai putar belakang. Belakang dulu, Betul-betul. gitu. Kebiasaan saya juga seperti itu. Setelah itu bahkan kita buka, bahkan kita cium dulu bau kertasnya yang karena bau kertas dari buku itu kan kadang berbeda-beda dan itu khas gitu. Oke. Nah, itu nggak kita dapetin ketika kita baca buku secara e-book gitu. Oke. Nah, di kedai Cahaya Hati pun juga sebenarnya kita memajangkan beberapa kaset tip. Oh, yang Dan jadul-jadul. Iya, dan itu kan produk analog. Benar. Dan itu sebuah proses dan itu melambat. Bagaimana lambatnya? Kita cari dulu kasetnya, sudah. Nah, kita akan lihat di tracklistnya. Ini lagu Oke. yang kita suka ini Oke. di nomor berapa. Masukin kasetnya di maju mundur, Maju mundur, betul. Atau enggak gitu kan. pakai pensil. Pakai pensil atau pakai pena gitu. Nah, jadi itu sebuah proses dan itu melambat. Nah, makanya di Cahaya Hati itu kita pengen orang-orang yang datang situ tuh menikmati sebuah perlambatan dengan melakukan aktivitas secara manual. Karena kita sadar bahwa sekarang ini kita hidup di era yang serba cepat. Benar. Semuanya serba instan, serba Betul, cepat. Nah, datang ke Cahaya itu seperti pulang ke rumah dan menikmati sebuah proses yang melambat. Yang melambat, santai, Iya. menikmati setiap detik yang ada di Benar. sana. Oke deh Mas Rio, kita tahan lagi nih obrolannya Mas Rio karena kita akan iklan dulu sejenak dan pemirsa ini jangan kemana-mana ya. Setelah iklan ini kami tentunya masih akan kembali lagi untuk Anda.